Ananda sekalian, kalian tahu nggak dulu manusia melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan suatu barang dengan cara melakukan sistem barter, yakni pertukaran barang dengan barang. Namun, seiring perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan yang namanya sistem barter, tetapi manusia melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan barang dengan uang sebagai alat tukarnya. Sekarang, manusia sudah melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem online, baik dengan kartu kredit, transfer, GoPay, dan lain-lain. Ya, inilah salah satu bentuk perubahan sosial di dalam masyarakat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring IPS kelas 9 masih bersama Pak Guru Andri Paslah. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengertian dan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik, adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yang pertama yang akan kita bahas adalah bisa dilihat dari sudut perencanaannya. Kalau dilihat dari sudut perencanaannya, perubahan sosial budaya itu bisa dibagi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Yang akan kita bahas pertama adalah perubahan yang direncanakan atau dikehendaki adalah perubahan yang dikehendaki, diperkirakan, dan direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Orang-orang yang menginginkan perubahan tersebut dinamakan agen of change atau agen perubahan. Perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan social planning yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contoh dari perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki, yaitu pembangunan jembatan, pembangunan perumahan, pembangunan gedung-gedung, pembangunan jalan, serta pembangunan rumah susun. Ini merupakan contoh dari perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa sengaja atau tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan. Biasanya, perubahan tidak dikehendaki muncul sebagai dampak dari perubahan yang direncanakan. Contohnya, pembangunan kota menyebabkan adanya urbanisasi, meningkatnya angka kriminalitas, banyaknya sampah, dan banyaknya rumah kumuh. Ini adalah contoh dari perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat berdasarkan waktunya. Dilihat berdasarkan waktunya, perubahan sosial budaya itu ada perubahan evolusi atau lambat, kedua ada perubahan revolusi atau cepat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang berjalan lambat dan memerlukan waktu yang sangat lama. Umumnya, perubahan evolusi berupa suatu rentetan perubahan kecil yang mengikutinya secara lambat. Perubahan evolusi terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi lingkungan sekitar. Sebagaimana contoh gambar yang kalian lihat ini merupakan salah satu contoh perubahan yang sangat lambat dalam bidang teknologi. Sementara berikut ini adalah contoh perubahan yang sangat lambat dalam bidang sistem pembayaran. Berikut ini juga merupakan sebuah contoh perubahan yang sangat lambat yang terjadi pada kehidupan suku bangsa kita, yaitu suku bangsa anak dalam. Selanjutnya, perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Revolusi menyangkut seluruh sendi pokok kehidupan masyarakat. Salah satu contoh perubahan revolusi adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Berikut juga merupakan contoh revolusi yang terjadi di negara kita, yaitu perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie yang terjadi pada tahun 1998 yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya. Bentuk perubahan sosial budaya selanjutnya bisa dilihat berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan itu ada perubahan yang berpengaruh kecil, ada juga perubahan yang berpengaruh besar. Yang dimaksud dengan perubahan yang berpengaruh kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan model pakaian dan perubahan model gaya rambut, seperti gambar yang kalian lihat berikut ini.
Perubahan ini tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya besar. Dimaksud dengan perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi berbagai lembaga kemasyarakatan. Misalnya, industrialisasi daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat mulai dari hubungan kekeluargaan atau sistem kerja, serta pengaruh dalam bidang kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan membuat pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, adapun tugas daring kalian terkhusus untuk kelas 9 MTSN 9 Kampar adalah yang pertama, buatlah masing-masing contoh dari perubahan berikut ini. Buatlah contoh selain yang telah disebutkan di atas, yaitu yang pertama, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan yang pengaruhnya kecil, perubahan yang pengaruhnya besar. Silakan buat di buku tugas kalian dan dikumpulkan pada jadwal yang telah ditentukan. Demikian tadi pembahasan kita tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Semoga ada manfaatnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.